rumus pembangunan pertanian itu kan ada 4 faktor. Ini Pak Budi mungkin masih ingat. Ekonomi pertanian itu, produk pertanian itu ada 4 faktor. Maka kita ucek-ucek aja, kita ucek-ucek itu apa? Kita utak-utik 4 faktor ini. Jadi pertama, kalau di ilmu sebenarnya, faktor pertama itu adalah modal. Tapi nanti modal saya taruh di terakhir aja. Pertama yang saya melihat di Kalimantan Timur itu, pertama itu ada lahan. Ada tanah yang luar biasa. Bahkan saya sering kalau ngisi anak-anak mahasiswa itu, saya tanyai, kamu anaknya siapa? Anaknya Pak Camat. Berarti kamu insya Allah bapakmu punya lahan. Ada Pak. Anaknya kepala desa juga demikian. Nggak tahu kalau anaknya PPL ada nggak jaminan punya tanah ini. Karena mohon maaf tadi, saya nanti ini penting sekali. Lah ya. Karena itu tadi, Pak, kalau orang bicara pertanian itu ada 4 faktor ini. Jadi pertama itu orang bilang petani. Nah ini yang fenomena di Indonesia. Maka saya ingin pertegas dulu di dalam kehidupan kita bernegara ini. Kalau disebut petani itu kan isinya menderita aja. Selama ini yang disebut petani itu kalau di TV itu kemarau kekeringan, hujan kebanjiran, sawah busuk karena serangan hama penyakit. Petani, terus petani. Terakhir pada zaman Ibu Megawati mau jadi presiden, nanti kalau saya menang jadi presiden, beras akan murah. Kenapa? Karena pada saat itu ada ironis di Indonesia itu. Petani protes harga beras mahal. Petani protes harga beras mahal. Bukan petani. Nah, jadi pertanyaannya, selama ini ada yang salah. Bahkan kalau kita langsung sensus, itu kalau orang desa, kita tunjuk aja desa yang jauh, misalnya di Muara Toyu sana, atau di Bekusul lah gitu, Batu Bura. KTP-nya pasti apa? Pekerjaan apa? Petani. Nah, jadi petani ini perlu kita review kembali. Ternyata selama ini yang disebut petani itu satu syaratnya, yaitu punya lahan aja, dia enggak punya. Enggak pantas nanti disebut petani itu. Sebenarnya enggak cocok. Selama ini yang susah-susah itu, yang menderita-menderita di Jawa, di daerah itu adalah buruh tani. Kalau petaninya enak-enak. Nah, atau petani yang tidak signifikan kepemilikan lahannya. Saya ingin cerita tentang anekdot di Hari Krida Pertanian. Biasanya ini keluarin anekdot ini. Begini. Jadi kalau dulu 10 tahun, 15 tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu itu kepemilikan lahan itu di Jawa, Pak, sawah itu tinggal 0,20 hektar per kakak. Rata-rata ya. Jadi ada yang hanya 2 are, tapi ada juga yang setengah hektar, mungkin ada yang 1/4 hektar. Tapi kalau di rata-rata kepemilikan lahan itu hanya 0,20 hektar. Nah, kenapa? Biar presidennya hebat kayak apa, petani itu tidak bisa sejahtera. Tani sawah di Jawa, kenapa? Karena kepemilikan lahan tidak signifikan atau tidak layak. Kalau bahasa usaha itu tidak visible, karena hanya 0,20 hektar. Nah, sekarang saya sampaikan 0,20 hektar dikerjain oleh petani. Nah, sifat petani di Jawa itu, di samping petani, somatani, itu ada anggota tani, ada anggota keluarga di situ, yaitu biasanya menantunya. Di satu rumah itu petani punya 0,20, tapi di situ tidak hanya petani itu, ada juga tenaga. Dan ikut menggarap 0,20 hektar itu, yang mana secara umum kalau padi itu kita buat satu siklus berapa? 4 bulan? 3 bulan kalau terlalu cepat, 4 bulan lah ya. 4 bulan sampai panen raya. Nah, sudah menjadi tradisi bangsa kita, petani kita, biar yang dipanen hanya 0,20 hektar, kita ada pesta. Ada tari-tarian, ada ani-ani itu menyanyi-menyanyi Pak ya, 0,20 hektar. Sekarang saya hitung Pak, 0,20 hektar itu dapat berapa petani? Kalau kita buat yang sekarang berani 10 ton
Gabah kering panen per hektar? Nggak berani. Berapa? 8? 4 ton per hektar, Pak. Enggak, yang di Jawa. 7, 8 lah. Ah, 8 lah ya. Supaya hitungannya gampang 8. 8 ton berarti kalau 0,20 hektar itu dapat berapa? 1,6, Pak. 1,6 ton gabah kering panen. Kalau dibawa, satu pickup nggak cukup kan? Wah, bawalah pulang. Sudah berpesta ria, beraneh-aneh, bernari-nari. Begitu selesai panen dengan psikologis bahagia tadi, berangkatlah Pak petani ini ke mall. Karena wah saya kan habis panen. Saya mau beli sesuatu. Di mall dia lihat di etalase toko-toko itu, akhirnya dia terpusat pikirannya itu di sepatu. Ada toko sepatu, dilihat di situ. Sepatu Bentley mereknya. Wah, saya ingin beli sepatu. Berapa harganya ini? Begitu didekati, harganya itu 2.999.000. Itu pun nolnya 3 kan dikecili sekarang. Jadi 2.999. Nolnya itu kecil di belakang. Hampir 3 juta kurang 1 rupiah. Wah, saya kan habis panen. Iya kan? Nah, saya bayar dengan apa ini? Saya bayar dengan gabah. Ya, tadi dapat berapa? 1,6 ton. Waktu itu harga kering, gabah panen kering itu harus 1.200. Waktu cerita ini. Berarti walhasil satu pasang sepatu merek Bentley itu senilai 1,6 ton gabah kering panen, jerih payah dari 4 bulan petani dan somatani yang ada di dalam itu ikut bekerja. Protes dia, wah, lah kalau gitu anak saya juga minta, kan biasa petani kalau janji anaknya kan nunggu panen nak. Sepatu saya rusak Pak, tunggu ya sebentar lagi panen. Nah ini mau beli sepatu anaknya belum, untuk dia aja sudah harus diserahkan satu rate yang gabah kering panen tadi. Wah nggak jadi, merana dia, BT dia. Akhirnya dia jalan ke mall tuh, ke lorong yang lebih sepi, ketemulah penjual narkoba. Nah, penjual narkoba itu tahu orang yang BT, orang yang lagi pikirannya tidak karu-karuan itu tahu. Langsung ditangkap sama penjual narkoba itu. Pak, sampean ingin merasakan bagaimana menjadi petani yang bahagia enggak? Petani yang sukses, yang istrinya, katanya sukses itu istrinya harus lebih satu ya. Yang istrinya lebih dari satu. Wah, gimana caranya? Mau saya. Gimana caranya? Tunjukkan label ekstraksi. Kalau sampean minum ini, sampean mengayal jadi petani sukses apa? Sukses, bisa. Nah, Bapak, saudara-saudara saya sekalian, memprihatinkan 1,6 ton gabah kering panen itu kalau dibelikan ekstraksi, itu hanya dapat 10 butir, 20 butir. Inilah kalau ada calon presiden ngomong muluk-muluk, itu mustahil.